Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Saudara-saudara, di pekan ini kita pernah mendengar berita tentang dibunuhnya seorang perempuan, seorang wanita oleh pacarnya. Gara-gara sang pacar itu melihat di dompet perempuan ada gambar atau foto laki-laki lain. Nah, ini tentu persoalannya berarti persoalan cemburu. Sebenarnya bagaimana sih agama kita memandang cemburu ini? Kalau kita lihat dalam ajaran agama yang bisa kita telusuri melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya cemburu itu sesuatu yang baik. Jadi pernah ada sahabat Nabi itu mengatakan, seandainya saya melihat ada seorang laki-laki bersama istri saya akan pukul laki-laki itu. Kira-kira maknanya begitu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, bagaimana menurut kalian ungkapan sahabat yang tadi itu? Kalian kagum nggak dengan ungkapan itu? Atau heran nggak dengan ungkapan itu? Ya, katanya. Kata Rasul kemudian, saya lebih cemburu daripada orang itu. Dan Allah lebih cemburu daripada saya. Nah, cemburu berarti baik, benar. Kalau dalam hal-hal yang memang benar. Dalam hal ini, sahabat yang cemburu tadi itu jelas sudah pasangan yang sah, suami istri yang sah melalui sesuai dengan aturan agama. Nah, persoalannya yang sering terjadi, cemburu itu terjadinya pada orang-orang yang belum menikah, masih sebatas pacaran, bahkan belum khitbah, belum tunangan, belum apa-apa, lalu kemudian cemburu itu begitu besar. Nah, ini pacarannya saja sudah tidak benar, kemudian jalan berduaannya sudah tidak benar, lalu cemburu pula. Apa yang mau dicemburui? Membela apa? Jadi cemburu sebenarnya itu membela kebenaran gitu. Hati kita merasakan ada sesuatu yang salah, terusik hati kita karena memang ada kebenaran yang dilanggar. Sementara dalam kasus pacaran itu pelanggaran apa? Pacarannya sendiri sebuah pelanggaran kalau dilakukan secara sangat bebas, lalu kemudian sampai melakukan pembunuhan karena cemburu. Nah, tentu ini bukan cemburu yang pada tempatnya, bukan cemburu yang dibenarkan oleh agama. Melihat hadis yang tadi lagi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah lebih cemburu daripada saya, kata Rasul. Lalu gimana sih cemburunya Allah itu? Bisa kita telusuri dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cemburu antara lain kalau kita menyekutukannya. Kita tinggal di bumi yang Allah ciptakan, bernaung di bawah langit yang Allah ciptakan, makan dari hasil bumi yang juga Allah yang ciptakan. Lalu tiba-tiba kita bertuhan kepada selain Allah. Nah, tentu Allah akan cemburu kalau begitu. Lalu kita menyembah atau beribadah kepada makhluk, kepada selain Allah. Nah, di situ Allah cemburu. Jadi cemburu sekali lagi itu berlaku dan dibenarkan pada hal-hal yang benar menurut agama. Nah, dulu juga ada cerita seorang wanita dari kalangan Muslim, umat Islam, itu digoda oleh seorang Yahudi dengan cara menyangkutkan ujung pakaiannya di paku lah kira-kira. Kemudian begitu orang itu bangun, paku itu ada di kursi, dia bangun, kemudian sebagian tubuhnya, auratnya terbuka gara-gara pakaiannya tersangkut di kursi. Nah, orang-orang kemudian yang umat Islam, pemuda-pemuda Muslim merasa ini terganggu, mereka terusik karena sudah mengganggu kehormatan seorang wanita muslimah. Nah, itu cemburu yang begitu benar karena ada pihak-pihak yang mengganggu kebebasan beragama seorang muslimah, seorang muslim. Nah, yang begitu-begitu cemburu boleh dilakukan. Jadi sekali lagi, mari kita tempatkan cemburu pada tempat yang benar sesuai apa yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi, dicontohkan oleh Nabi dan seterusnya itu. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.